Ada apa kau memanggilku, Gatot? Ampun, sesembahan. Hamba hanya menyampaikan sesembahan hamba. Baiklah, Gatot. Baiklah, aku terima sesembahanmu. Tanpa basa-basi lagi, Genderuwo hitam besar yang dipenuhi oleh bulu-bulu lebat itu langsung saja memakan daging-daging yang menempel pada kepala kambing dan kepala kerbau yang dihidangkan oleh Pak Gatot. Tak butuh waktu lama, semua daging-daging yang ada pada kepala kerbau dan kedua kepala kambing yang disajikan oleh Pak Gatot sebagai sesembahan kepada Genderuwo itu habis. Yang tinggal sekarang hanyalah tulang tengkorak kepala kerbau dan kepala kambing. Kemudian Genderuwo itu pun nampak dengan lahap menghabiskan semua sesajen yang masih utuh di atas mampan-mampan yang bersusun rapi di bawah pohon beringin di belakang rumah Pak Gatot itu. Tak luput pula kopi hitam juga disikat oleh Genderuwo itu dengan lahap. Aku akan pergi, Gatot. Kau ambillah semua uang yang aku tinggalkan di atas mampan-mampanmu itu. Kau nikmatilah uang itu, manusia rakus. Ingat, Gatot, 3 malam lagi purnama. Apakah kalung batu hitam sudah kau pasangkan di leher putrimu itu? Saat purnama, aku akan datang mengambil putrimu itu, Gatot. Dan setelah itu, kau akan mendapatkan harta yang berlimpah-limpah. Maaf junjungan. Erni tinggallah satu-satunya keturunan hamba, junjungan. Kedua kakaknya sudah hamba persembahkan. Begitu juga dengan istri hamba. Apakah hamba boleh mengganti Erni dengan perempuan lain, junjungan? Ampun, junjungan. Perjanjian kita sudah jelas, Gatot. Selagi keturunanmu dan istrimu masih ada, kau tak boleh menggantikannya dengan perempuan lain. Jelas, Gatot? Atau nyawamu lah yang akan kuambil, Gatot. Tampak bayangan hitam besar melayang meninggalkan Gatot. Pak Gatot termenung mendengar kata-kata Genderuwo sesembahannya itu. Tapi mata Pak Gatot nanar ketika menatap ke dalam mampan. Di sana tampak uang merah dan biru bertaburan. Buru-buru Pak Gatot memunguti uang-uang yang berada di atas mampan itu. Wajahnya semringah, tak ada lagi kesedihan, walaupun jelas-jelas 3 malam lagi putri satu-satunya Erni akan diambil oleh Genderuwo sesembahannya itu.
mata hati Pak Gatot tertutup oleh lembaran-lembaran merah dan biru, sehingga anak sendiri pun tak jadi masalah. Walau harus dimatikan oleh Genderuwo sesembahannya, tak apalah, yang penting uang. Hahaha. Ilham yang sejak tadi bersembunyi di balik gerumbunan bunga-bunga yang tak jauh dari pohon beringin tempat Pak Gatot menerima kehadiran Genderuwo hitam besar yang merupakan sesembahannya itu, menggidik ngeri mendengar percakapan Pak Gatot dan Genderuwo. Ilham sebenarnya sedang mengadakan patroli ronda malam, karena dia mendapat bagian ronda malam ini. Sebab di kampung mereka setiap malam ada 10 orang laki-laki dewasa yang beronda untuk menjaga keamanan. Malam ini adalah giliran Ilham. Ilham berkeliling kampung bersama Yanto. Tapi ketika mendengar suara tawa Genderuwo dari arah jalan besar yang tak jauh dari belakang rumah Pak Gatot, Ilham mengajak Yanto untuk mendekati suara itu. Tapi Ilham menolak karena dia ngeri. Akhirnya Yanto hanya menunggu di pinggiran jalan kampung. Ilham sendirilah yang merangsek mendekati pembicaraan mereka hingga Ilham mendengar semua apa yang dibicarakan. Pak Gatot lebih kejam dari binatang, gumam Ilham di dalam hati sambil pergi meninggalkan tempat persembunyiannya dan menemui Yanto. Setibanya di dekat Yanto, Ilham menceritakan semua yang didengarkannya kepada Yanto. Yanto berjanji tidak akan membocorkan peristiwa ini kepada orang lain. Karena itulah Ilham mau menceritakannya. Yanto menggidik ngeri mendengar cerita Ilham. Dia tak habis pikir. Pak Gatot yang begitu baik dan dermawan di kampung mereka ternyata melakukan pesugihan kepada Genderuwo dan mempersembahkan istri serta kedua putrinya. Wajar sajalah sekiranya putri dan istri Pak Gatot meninggal dalam keadaan yang tidak wajar berturut-turut setiap tahun. Yanto menggidik. Akhirnya Ilham dan Yanto pun kembali ke pos ronda. Tapi mereka tidak menceritakan semua yang mereka alami kepada kawan-kawan mereka yang sedang berjaga di pos ronda. Di sana ada Pak Agus, Pak Dudung, Pak Edward, dan banyak lagi laki-laki dewasa. Ada yang berpatroli mengelilingi kampung, ada juga yang asik minum kopi dan main domino di pos ronda itu, sehingga di sana tampak ramai sekali hingga subuh. Biasanya hal itu terjadi setiap malam di pos ronda kampung mereka ini. Apa yang harus kita lakukan dengan Erni ya Ilham? Yanto bertanya kepada Ilham ketika mereka pulang sebelum subuh dari ronda malam itu. Aku juga sedang memikirkan hal itu toh. Kamu kan punya kepandaian tentang hal-hal gaib itu, Ham. Sebaiknya kamu tidak boleh membiarkan Erni menjadi korban bapaknya, kata Yanto pula kepada Ilham. Iya, tapi aku merasa Genderuwo sesembahan Pak Gatot itu sangat kuat toh. Kalau sekedar membaca-baca ayat, aku siap membantumu. Baiklah toh, kita pikirkan saja nanti. Masih ada waktu 3 malam lagi.
kata Ilham menutup pembicaraan mereka. Pada malam harinya, Ilham mendatangi Yanto di rumahnya. Ilham ingin berkonsultasi kepada Yanto tentang bagaimana cara yang harus mereka lakukan untuk menolong Ernie dari ancaman maut yang berasal dari ayahnya sendiri, yaitu Pak Gatot. Apa sebaiknya kita tidak mendatangi Ernie saja, Ilham? Kita bicarakan semua yang kamu dengar dari pembicaraan Pak Gatot dan Genderuwo itu kepada Ernie. Aku juga berpikir begitu toh. Tapi apakah Ernie percaya kepada kita? Salah-salah nanti Ernie mengira kita memfitnah ayahnya sendiri. Iya juga ya, Ham. Masalahnya ini kan masalah ayah dan anak, kata Yanto kemudian. Lagi pula toh, antara aku dan Ernie itu setiap bertemu dari sekolah SD dulu sampai tamat SMP sampai sekarang ini, kalau bertemu selalu saja ribut. Jadi aku agak sungkan-sungkan untuk membicarakan hal ini kepada Ernie toh, kata Ilham kemudian menyampaikan isi hatinya. Memang antara Ilham dan Ernie dari dulu-dulu selalu begitu. Apabila bertemu mereka selalu ribut. Ada saja persoalan yang mereka ributkan. Terkadang hanya sebuah karet gelang saja. Mereka bisa berantem cakar-cakaran hingga SMP. Sekaranglah mereka baru jarang sekali ribut sebab Ernie melanjutkan sekolahnya ke SMA. Sekaranglah mereka baru jarang ribut sebab Ernie melanjutkan sekolahnya ke SMA setelah menamatkan SMP. Sementara Ilham hanya sampai di SMP saja. Ya, tapi ini kan masalah nyawa loh, Ham. Iya, aku mengerti toh, kata Ilham kemudian. Akhirnya runding punya runding, mereka pun memutuskan untuk mendatangi saja kediaman Ernie pada malam purnama yang tak berapa lama lagi. Tepat pada malam bulan purnama, Ilham dan Yanto pergi menunaikan sholat fardu Isya berjemaah di masjid kampung mereka. Setelah itu, mereka langsung menghampiri Kiai Bustami. Mereka menceritakan semua yang didengar oleh Ilham. Pada awalnya Kiai Bustami tidak mempercayai semua yang diceritakan oleh Ilham tentang pembicaraan antara Pak Gatot dan Genderuwo di bawah pohon beringin yang ia dengar waktu jaga malam tempo hari. Tapi setelah Yanto meyakinkan Kiai Bustami, akhirnya Kiai Bustami mengangguk-anggukkan kepalanya juga dan berjanji akan membantu mereka. Ilham sebenarnya memang pernah menghadapi persoalan-persoalan gaib seperti ini bersama mendiang ayahnya dulu. Semasa hidupnya, mendiang ayah Ilham adalah seorang ustadz yang cukup ternama di kampung mereka. Mendiang ayahnya inilah yang mengajari Ilham bagaimana cara menghadapi gaib yang tak benar. Tapi Ilham tidak begitu yakin dengan kemampuannya itu, sebab persoalan yang dihadapinya kali ini adalah persoalan nyawa seorang manusia. Karena itulah Yanto mengusulkan kepada Ilham agar mereka minta pertolongan Kiai Bustami. Kiai Bustami ini merupakan orang yang sangat soleh di kampung mereka, juga sahabat dari mendiang ayah Ilham. Setelah berbincang-bincang cukup lama dengan Kiai Bustami, akhirnya Ilham dan Yanto berangkat menuju rumah Ernie. Di belakang kamar Ernie inilah Ilham dan Yanto bersembunyi dan memantau situasi. Bulan bersinar terang sekali malam ini.
Maklum malam bulan purnama. Di belakang gerombolan bunga-bunga yang tak jauh dari kamar Ernie, Ilham dan Yanto bersembunyi. Sesekali Yanto melirik kepada jam tangannya. Ternyata pukul 12 malam, tinggal beberapa menit lagi. Rumah Pak Gatot tampak sunyi, hanya beberapa ruangan saja yang ada penerangannya. Sesekali terdengar dengkuran Kang Ujang yang berprofesi sebagai pengurus kebun Pak Yanto. Ternyata kamar Kang Ujang tak terlalu jauh dari kamar Ernie. Juga sesekali terdengar helaan napas lembut milik Ernie di dalam kamarnya. Suara helaan napas itu terdengar jelas oleh Ilham dan Yanto sebab mereka tidak terlalu jauh dari kamar itu. Sementara Kiai Bustami yang berjanji akan membantu Ilham menyelamatkan Ernie tidak kelihatan. Entah di manalah Kiai itu sekarang. Tapi Ilham dan Yanto yakin tidak mungkin Kiai Bustami berbohong. Ilham begitu gugup menunggu jam 12 malam. Beda halnya dengan Yanto. Yanto dari tadi lututnya sudah gemetaran. Dia memang penakut, tapi karena Ernie merupakan kawannya dari kecil, begitu juga halnya dengan Ilham, maka Yanto memberanikan diri untuk membantu. Walaupun mungkin dia hanya akan menyusahkan saja, tapi ya bagaimanapun dia tetap ingin berada di sana sekurang-kurangnya untuk membantu Ilham berjaga saja di luar kamar Ernie jadilah. Ilham pun tahu dia tidak menuntut banyak dari Yanto. Apa itu Ham di atas atap? Yanto terkejut melihat sekelebat bayangan melayang ke atas atap tepat di atas kamar Ernie. Ilham yang tadi tampak tegang sekarang coba memandang ke arah yang ditunjuk oleh Yanto. Iya, dia sudah datang, Yan, kata Ilham kemudian. Tiba-tiba saja bayangan yang tadi berdiri di atas atap tepat di atas kamar Ernie menghilang. Tak lama kemudian terdengarlah jeritan Ernie dari dalam kamar, membuat Ilham dan Yanto kelabakan. Buru-buru kedua orang itu berlari mendekati kamar Ernie. Apa yang dilihat mereka di dalam? Yanto terduduk lemas di belakang kamar Ernie itu ketika dia melihat ke dalam kamar lewat celah-celah jendela yang tidak tertutup oleh gorden. Tolong, tolong, tolong. Tak ada yang akan menolongmu. Kau adalah milikku. Ayahmu Gatot telah mempersembahkan dirimu untukku sebagai tumbal kekayaannya. Ilham dan Yanto yang berada di belakang kamar Ernie terkejut mendengar jeritan Ernie dan ketawa genderuwo. Tanpa dikomando, Ilham langsung saja mengambil batu besar dan menghantam-hantamkan kepada jendela kamar Ernie, sehingga suasana bising terjadi di belakang kamar Ernie itu. Yanto yang tadinya duduk lemas mau tak mau ikut memukul-mukul jendela kamar Ernie itu karena dia melihat Ilham tidak begitu kuat. Maklum, badan Ilham lebih kecil dari badan Yanto. Hanya beberapa kali hantaman saja jendela kamar Ernie itu berhasil dibobol. Apa yang kalian lakukan? Tiba-tiba
Gundurwo yang tadi sedang menindih tubuh Ernie melayang ke arah jendela, membuat Yanto tersungkur dan tak bangkit lagi. "Tolong! Tolong! Tolong!" Ilham melihat Gundurwo yang bertubuh kekar besar itu memeluk Ernie dari depan, membuat Ernie tidak terlihat sama sekali. Langsung saja Ilham melompat ke dalam kamar yang sudah bobol daun pintunya itu. Ilham membawa batu yang tadi dipergunakannya untuk menghajar daun pintu. Allahu Akbar! Ilham menghantamkan batu yang berada di tangannya ke arah punggung Gundurwo. Gundurwo itu sepertinya terkejut dan membalikkan tubuhnya. Langsung saja menghajar Ilham. Ilham duduk. Gundurwo itu pun langsung menghimpit tubuh Ilham. Ilham yang tampak kaget mulai berdoa dan membaca ayat-ayat yang sudah dianjurkan oleh mendiang ayahnya. Gundurwo itu tampak gusar oleh bacaan-bacaan Ilham, hingga Gundurwo itu terpelanting berdiri. Ilham berusaha untuk bangkit. Namun saat itu tiba-tiba saja Gundurwo itu tidak mempedulikan Ilham dan langsung menerjang Ernie. Ernie menjerit lagi, "Tolong! Tolong!" Tiba-tiba saja pintu kamar terbuka. "Oh, Gatot, kau sudah datang rupanya. Apa yang kau lakukan, Gatot? Kau melanggar perjanjian kita. Kau sengaja mencari orang-orang untuk menghalangi aku mengambil anakmu ini, Gatot." Tidak, junjungan. Ambil sajalah cepat. Lalu lekas tinggalkan tempat ini, kata Pak Gatot kepada junjungannya itu. Setelah berkata, Pak Gatot langsung menerjang Ilham yang masih terguling di lantai kamar. Pak Gatot terus saja menginjak-injak Ilham yang sedang terbaring di lantai kamar. Ilham berusaha menangkis terjangan-terjangan kaki Pak Gatot dengan kedua tangannya. Kembali dia mendengar Ernie menjerit, "Tolong! Tolong, Pak! Tolong!" kata Ernie kepada ayahnya. Namun Pak Gatot tidak bergeming, malah dia makin keras menghujamkan kakinya ke dada Ilham. Ilham ingat akan perkataan Pak Gatot dengan junjungannya di bawah pohon beringin kemarin. "Ernie, lekas buang kalung yang ada di lehermu itu, cepat!" kata Ilham menjerit. Ernie sepertinya terkesiap mendengar jeritan Ilham. Langsung saja Ernie yang saat itu berada dalam pelukan Gundurwo mengambil kalung yang melingkar di lehernya. Lalu kalung batu hitam itu dicampakkan oleh Ernie ke sembarangan saja. Maklumlah saat itu Ernie sangat kalut sehingga dia tidak berpikir apa-apa lagi. Lagi pula kedua tangannya diperlukannya untuk menutupi tubuhnya yang sudah amburadul pakaiannya karena ditarik-tarik oleh Gundurwo dengan kasar. Tiba-tiba saja Gundurwo itu meninggalkan Ernie ketika kalung batu hitam yang tadi melingkar di leher Ernie sudah berhasil dicampakkan oleh Ernie. "Gatot, Gatot, awas kau Gatot, kau melanggar perjanjian kita." Pak Gatot tampak ketakutan. Dia langsung saja meninggalkan Ilham yang tergeletak lemas di lantai. Buru-buru dia menyembah kepada junjungannya itu. Tiba-tiba Pak Gatot melihat permata hitam yang tergeletak di lantai. Buru-buru diambilnya. Lalu dengan secepat kilat dia kembali mengalungkannya ke leher Ernie putrinya itu.
Tapi sayang, tiba-tiba dari balik pintu muncullah Kyai Bustami mengambil kalung batu hitam yang berada di tangan Pak Gatot dengan secepat kilat, sehingga kalung itu berhasil direbut oleh Kyai Bustami. Sehingga Pak Gatot tampak marah sekali, langsung saja dia menghantam Kyai Bustami dengan kedua tangannya. Kyai Bustami mengelak sehingga Pak Gatot terhuyung dan terjatuh di luar kamar Erni, tepatnya di ruang tamu rumahnya saat ini. Karena posisi Kyai Bustami tadi pas berada di depan pintu. Ketika Pak Gatot memukul Kyai Bustami sekuat tenaga, Kyai Bustami berhasil mengelak sehingga Pak Gatot terhuyung keluar kamar. Pak Gatot tidak berpikir panjang lagi, langsung saja dia berlari ke ruang depan dan kabur dengan mobilnya. Hahaha, mau lari kemana kau Gatot? Hahaha. Tiba-tiba saja Gundurwo yang tadi berdiri ingin menyerang Erni kembali menghilang dari ruangan tersebut. Lalu terdengarlah suara buah di luar sana. Ternyata mobil yang dilarikan oleh Pak Gatot dengan kecepatan tinggi menghantam sisi gerbang pas tepat di tiang sebelah kiri, sehingga mobil itu ringsek. Gundurwo itu sepertinya langsung menyerang ke dalam mobil dan terdengarlah jeritan Pak Gatot yang sangat histeris, membuat orang-orang yang berada di pos ronda yang tak begitu jauh dari rumah Pak Gatot terkejut dan langsung berlarian menuju pintu gerbang rumah Pak Gatot. Dilihat oleh mereka di sana mobil Pak Gatot menghantam tiang gerbang itu, dan di dalam mobil nampak Pak Gatot terjepit dengan tubuh berlumuran darah. Setir mobil itu pas menghujam dadanya. Lidah Pak Gatot terjulur, darah berhamburan membasahi bajunya, matanya membelalak. Pak Gatot tak bernyawa lagi. Oke sahabat, demikianlah cerita yang berjudul Apa yang Terjadi Ketika Gagal Menumbalkan Anak Sendiri. Mudah-mudahan ada hikmah dan manfaat yang bisa kita petik dari cerita ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe channel kita ini. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.